langsung upload YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Walau dalam masa pandemi kalian tidak boleh patah semangat. Dimanapun, kapanpun, keadaan bagaimanapun kalian harus tetap dapat belajar. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat anak-anak, semangat pagi. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan KD 3.1 tentang berita. Berita kali ini masuk dalam jaringan untuk jurnalistik dan penyuntingan. Oke anak-anak, mungkin kalian belum tahu, belum kenal, karena ini awal pembelajaran. Nih, perkenalan dulu. Nama ini, tempat tanggal lahir lah ini. Kalian tidak usah ragu, Pak Supaidi sudah mengajar sekitar 31 tahun. Sejak tahun 89. Sekarang tahun 2000 berapa tahun anak-anak? 31 tahun, oke. Mungkin seusia ibumu ya. 31 tahun. Ya kalau siaran nadanya jangan ada panggung ya. Alamatnya di mana? Nih, pekerjaan. Nah, ini sejarah dari apa? Pendidikan Pak Supaidi. Tahun berapa ini? Tahun 2013. Masuk 2015 lulus alhamdulillah. Berikut contoh berita. Oke. Ini contoh-contoh berita. Berita di koran. Nah, berita koran. Di manalah ada lagi berita? Mungkin di majalah, mungkin di YouTube. Tapi kalau kalian mencari berita, jangan asal cari berita. Cek dulu kebenarannya, jangan sampai berita hoax kamu percayai. Oke, berikut. Nah, ini kalian suka ujian, tapi bukan ujian sekolah ini. Skuad muda Polandia. Berita apa ini? Berita tentang sepak bola. Nah, kami membuat definisi berita-berita. Kita awali dari pengertian, dan pengertian itu harus kita cari dasar-dasarnya. Tidak asal berita itu apa, menurut bapak saya berita apa, menurut teman saya berita itu apa. Kita cari pengertian yang sebenarnya. Berita itu apa kategorinya menurut orang-orang pinter, orang-orang yang memang handal dalam ilmunya, ilmuwan lah. Ini menurut Anwar Rosian 2004, Mondre 2008 dengan bukunya ini. Memang harus begitu. Belajar itu harus cari sumbernya, jangan asal kata siapa tidak. Ini dilengkapi dengan tautan di websitenya. Oke, berikut berita. Pengertian berita anak-anak. Apa berita itu? Siapa tahu yo? Berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting sekali. Ini kamu perhatikan, yang kuning-kuning ini adalah sebuah kata kuncinya. Laporan itu harus pertama dari sebuah kejadian yang penting. Kalau bukan kejadian jangan dilaporkan. Sebuah mimpi kamu katakan sebagai sebuah berita, bukan, salah itu. Penting. Kalau tidak penting jangan diangkat sebagai judul berita. Kemudian yang dapat menarik perhatian umum. Kalau tidak menarik perhatian umum, sorry saja. Berita jangan tidak menarik perhatian, itu penting tuh.
Nah, ada lagi pengertian. Berita adalah sebuah laporan tentang fakta dan ide penting. Kalau bukan fakta jangan dilaporkan, itu hoax namanya. Yang baru. Yang dipilih, Pak kok dipilih? Iya, berita kalau tidak dipilih, asal berita saja dimuat, jangan. Oleh staf redaksi lah, pembuatan berita itu harus ada tim redaksinya yang ngoreksi juga. Jangan digarap satu orang, dicari satu orang oleh wartawan, dimuat sendiri. Wah, lalalala. Jadi YouTube itu nanti berita YouTube yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini memenuhi syarat penting itu. Jangan tidak memenuhi syarat dibuat sebagai sebuah berita. Namun kalian harus tahu apa syarat berita itu. Oke? Kalian tahu? Ya, syarat berita diantaranya. Nah, apa aktual anak-anak? Baru. Berita harus betul-betul baru. Tidak boleh berita sudah 2 minggu yang lalu diangkat lagi. Mungkin kamu tanya, sebuah berita Pak, itu berita di majalah kreatif kok 6 bulan yang lalu. Iya memang itu edisinya 6 bulanan, 1 semester, tidak apa-apa. Kalau edisinya harian, kemudian beritanya yang muncul 3 hari, 4 hari yang lalu, betul tidak? Tidak bisa, itu tidak bisa disangkat sebagai sebuah berita. Kemudian faktual, nyata, kemudian objektif, benar. Faktual itu nyata, jangan sampai membuat sebuah berita itu tidak nyata. Kemudian objektif itu benar, betul-betul benar. Kemudian menarik perhatian. Oke? Jangan sampai berita tidak benar, hoax itu dimuat. Kecuali kalau memang ingin membuat suasana keruh, silakan dimuat. Siap berhadapan dengan hukum, silakan. Kalau sudah diniati untuk membuat sebuah berita yang tidak benar. Kemudian yang keempat, menarik perhatian. Maka para jurnalis membuat sebuah judul itu yang menantang, menarik. Misalkan Presiden bubarkan kerumunan. Mungkinkah Presiden sendiri membubarkan? Tidak mungkin. Tapi judul boleh. Dengan siapa? Tangannya mungkin Satpol PP. Dibubarkan oleh kepolisian dan sebagainya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sementara jam pelajaran untuk yang pertama kita tutup itu. Kita lanjutkan nanti untuk jam berikutnya setelah istirahat. Kalian istirahat dulu ya, biar fresh nanti untuk berikutnya. Terima kasih, itu aja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.